Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali pada pelajaran matematika. Hari ini kita masuk ke pertemuan 7 pada 9 September 2020. Semoga kalian masih tetap semangat karena minggu depan kalian sudah menjalani PTS ya, penilaian tengah semester. Oke, hari ini kita akan masuki materi baru. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang Bu Ratna sampaikan bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Sikap siap berdoa, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Ratna ingatkan untuk jangan lupa absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen jika kalian ingat. Oke, sebelum memulai ke materi, silahkan siapkan buku matematika, buku catatan, dan pena atau pensil untuk mencatat apa yang penting dari materi yang akan Bu Ratna sampaikan saat ini. Oke ya, kita mulai. Sebentar. Oke, kita langsung saja ke materi baru, yaitu turunan fungsi aljabar. Ini baru pertama kali kalian dengar ya tentang turunan. Apa sih turunan itu? Untuk lebih jelasnya silahkan saksikan. Oke. Turunan fungsi aljabar itu penerapan dalam sehari-hari itu cukup banyak ya. Salah satunya yaitu untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Ini juga digunakan di fisika biasanya. Nah, di sini Bu Ratna gambarkan misal kecepatan pada kendaraan. Jika dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta, speedometer mobil menunjukkan angka 90 km per jam. Sama saja seperti perjalanan kalian dari rumah ke sekolah, itu misalnya menggunakan kecepatan 60 km per jam. Nah, biasanya itu kalian tidak mungkin stabil 60 terus gitu ya. Kadang bisa naik jadi 70 km. Keadaan macet kalian kurangi kecepatannya. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, terus misalnya ada pertanyaan, berapakah kecepatan sepeda motor kalian pada saat tertentu? Misal pada menit ke-3, pada 3 menit pertama atau 10 menit pertama. Nah, dengan menggunakan konsep dari turunan fungsi aljabar, kalian nanti bisa menghitung seperti itu, gitu ya. Oke, itu pengantar kalian tentang turunan fungsi aljabar. Kalau yang secara matematisnya seperti ini. Nah, di sini sebelum kita ke cara menentukan turunan fungsi aljabar, ada beberapa notasi yang biasa digunakan dalam turunan fungsi aljabar. Yang pertama, ini bacanya Y aksen ya. Kalau aksennya di atas ada 2 atau apostrofnya ada 2, berarti bacanya Y double aksen gitu ya. Atau turunan juga bisa dituliskan dengan notasi DY per DX. Ini artinya turunan Y terhadap X. Atau bisa juga F aksen X. Ya, kalau menggunakan aksen itu artinya kalian disuruh mencari atau menentukan turunan. Atau DFX per DX gitu ya. Fx ini sendiri apa? Fx ini adalah fungsi nanti yang kita akan cari turunannya. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa aturan fungsi aljabar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Namun hari ini kita tidak akan mempelajari semua. Kita akan mempelajari 3 saja ini. 1, 2, 3. Oke, 3 aja. 3 aja sudah banyak ya. Di sini ada, ini bacanya tetap F aksen X F. Nah, di sini yang kedua, Fx sama dengan K. K di sini adalah konstanta, ini maksud. Kita cari turunannya, maka turunannya adalah 0. Kenapa 0? Nanti akan Bu Ratna jelaskan. Yang kedua, Fx-nya sama dengan X, fungsinya X sama dengan X, maka turunannya adalah 1. Kok bisa 1 ya? Nah, kemudian yang ini, Fx sama dengan X pangkat N, di mana turunannya maka N dikali X pangkat N dikurangi 1. Nah, tambah bingung kan? Oke, biar nggak bingung kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Tadi di aturan fungsi aljabar yang kedua, kalau yang pertama itu menggunakan definisi limit, kalian langsung saja ke aturan
aturan turunan aljabar yang kedua saja. Nah, di sini ada aturannya fx sama dengan k, di mana turunan dari fx itu adalah 0. Kok bisa 0 ya? Kalau kita disuruh mencari turunan dari konstanta atau angka yang tidak memiliki variabel, maka turunannya adalah 0. Angka berapapun di sini, jika dia tidak memiliki variabel, variabel itu paham ya, x, y, z, a, p, a, b, c itu namanya variabel. Kalau angka nggak ada embel-embelnya variabel, maka turunannya langsung jawab 0 ya. Ini contohnya di sini. Tentukan turunan fungsi aljabar berikut. Yang pertama, fx-nya 6. Turunannya berapa? Ada variabelnya nggak di sini? Tidak ada, hanya konstanta. Jika dia hanya konstanta, maka turunannya langsung 0. Yang kedua, turunannya 100. Langsung aja 0. 67. Ada variabelnya? Nggak ada ya? 0 juga. 45. Langsung 0. Terus 28. 0 juga. Nah, sekarang Bu Ratna kasih contoh. Kalau misalnya turunan dari fx sama dengan 9999. Ada x-nya, ada y-nya, atau ada variabelnya nggak yang tadi habis disebutkan? 9999. Tidak ada ya? Maka turunan dari fx sama dengan 9999 adalah 0. Cukup paham? Jika fungsinya tidak memiliki x, tidak memiliki variabel, maka turunannya 0, berapapun angkanya. Ingat ya, jika tidak memiliki variabel. Oke, lanjut. Yang kedua, di sini aturan yang kedua yaitu fx sama dengan x, maka turunannya adalah 1. Kok bisa ya turunannya 1 ya? Nah, di sini contohnya lagi. Tentukanlah turunan fungsi aljabar berikut. Fx sama dengan 2x, turunannya adalah 2. Nah, jadi kalau dia di sini ada variabelnya, namun variabelnya tidak memiliki pangkat, variabelnya langsung hilang turunannya. Ya. Bu Ratna jelaskan satu sebentar. Di capture dulu. Nah, gini ya. Kalian punya fx sama dengan 2x. Nah, kok bisa hasilnya 2 ya turunannya? Jadi, untuk mencari turunan dari fx sama dengan 2x kok menghasilkan 2, itu gini. Bentar. F aksen x, kok ini tadi katanya hasilnya 2. Untuk memperoleh 2, itu aslinya seperti ini. 2x. Kalau x di sini tidak memiliki pangkat, aslinya dia memiliki pangkat berapa? 1 ya. Nah, turunan itu pangkat diturunkan ke bawah. Berarti turunkan ke bawah. 1 ya. Dikali di sini sudah menunggu berapa? Menunggu 2, berarti 1 kali 2. X, kalau dia sudah diturunkan pangkatnya, dikurangi 1. 1 kurangi 1. Nah, sekarang dikalikan 1 kali 2. 2. X pangkat 0. X pangkat 0 itu berapa? X pangkat 0 itu bukan 0 ya. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 menghasilkan angka 1. Ayo, ingat nggak perpangkatan dulu kelas 10? Lupa Bu, ya ini Bu Ratna ingatkan. Berarti X pangkat 0 1. 2 kali 1? 2. Makanya berapapun angka, kalau variabelnya di sini tidak memiliki pangkat, maka turunannya langsung aja variabelnya dihilangkan. Contoh lagi, misal fx sama dengan 5x, berarti turunannya f aksen x-nya ya udah jawabannya langsung 5. 5 itu dapat dari mana? Nah, caranya seperti ini. Itu ya. Ada lagi misalnya fx sama dengan min 9x, berarti f aksen x berapa? Variabelnya dihilangkan saja, min 9. Paham ya sampai sini ya? Oke, disimpan dulu. Oke. Nah, ketemu lagi deh. Oh, gini aja.
Nah, yang kedua sekarang kita punya fx sama dengan 3/2x. Turunannya, kalau apostrofnya 1 artinya turunan pertama. Kalau apostrofnya 2 berarti f double x atau f aksen double aksen berarti turunannya kedua. Nanti kita akan pelajari mungkin setelah UTS. Sekarang ini fx sama dengan 3/2x, maka turunannya dihilangkan saja variabelnya 3/2. Kemudian yang ketiga fx sama dengan 8x, turunannya hilangkan saja variabelnya 8. Yang keempat fx sama dengan negatif 5x, maka turunannya atau f aksen x sama dengan negatif 5. Dan yang terakhir fx-nya sama dengan 12x, maka turunannya adalah 12. Sampai sini paham ya? Kalau dia memiliki variabel tapi tidak memiliki pangkat, turunannya dihilangkan saja variabelnya. Ya, 3x berarti turunannya adalah 3. Paham? Paham, Bu. Oke, next ya. Next, ini yang terakhir. Nah, gimana kalau kita mencari turunan tapi si variabel memiliki pangkat? Nah, seperti yang sudah Bu Ratna jelaskan tadi, sudah diserempet sedikit tadi ya, di yang kedua, aturan yang kedua. Nah, kalau tadi kan dia punya pangkatnya 1, tapi tidak tertulis ya. Nah, sekarang kalau lebih dari 1, seperti ini. Ini sudah ada jawabannya, nanti Bu Ratna jelaskan. Di sini aturan yang ketiga, fx sama dengan x pangkat n. Jadi kalau mencari turunannya, n-nya diturunkan ke bawah, dikalikan dengan konstantanya x, pangkatnya selalu dikurangi 1. Ketika sudah diturunkan, pangkat selalu dikurangi 1. Ya. Oke, kita ke contoh yang pertama. Nah, ini contoh yang pertama. Nggak usah. Contoh yang pertama, fx sama dengan x kuadrat. Kalian disuruh mencari turunannya atau f aksen x. Berarti f aksen x sama dengan 2 ini n-nya. Ya. Maka diturunkan 2-nya. Kan tadi soalnya ini. Soalnya, nah ini ya soalnya ya. Ini n-nya. N-nya diturunkan, berarti x kuadrat itu turunannya 2-nya diturunkan ke depan. Berarti 2 kali depan x ada angka enggak? Kalau enggak ada itu artinya 1. X karena dia sudah diturunkan tadi, maka dia selalu dikurangkan 1. Ini wajib dikurangkan 1 ya, karena sudah rumusnya dikurangkan 1. Dan sekarang dihitung 2 kali 1, 2 x, tinggal pangkat berapa? 2 dikurangi 1. 1. Udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Maka turunan dari fx sama dengan x kuadrat adalah ya 2x. Paham? Lanjut. Fx-nya sekarang gantian x pangkat 5. Nah, gimana ini? Pangkatnya dulu diturunkan. Berarti 5. Depan angka x ada angka tidak? 1 ya, kalau tidak ada angka artinya tidak tertulis ya. X pangkat selalu dikurangi 1 kalau sudah diturunkan. 5 dikurangi 1, maka sama dengan 5 kali 1, 5 X pangkatnya dikurangkan ini, 5 kurangi 1 4. Nah, ini nih selesai. Ntar di stabilo dulu. Jadi jawabannya 2x untuk turunan dari x kuadrat dan 5x pangkat 4 untuk turunan dari x pangkat 5. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, kita cek. Kita kerjakan 2 lagi ya, yang sulit aja nih. Sulit semua, Bu. Ya udah, kita 3 lagi, habis itu selesai kok ini. 3 lagi, ada 2x pangkat 3, kita capture semua. Oke, gini. Nah, kita cari dulu, dibesarkan ya. Kelihatan enggak? Udah dikecilkan aja. Kita cari yang ketiga.
fx sama dengan 2x pangkat 3. Nah, sekarang kita cari. Di sini dimintanya 2x pangkat 3. Pangkatnya diturunkan dulu. Pangkatnya diturunkan jadi 3. Di depan x ada sudah menunggu 2. Gitu ya. X pangkatnya tadi sudah diturunkan, maka wajib dikurangi 1. Udah deh. 3 kali 2 6. X 3 dikurangi 1 2. Itu ya. Lanjut yang ini. Negatif 10x pangkat 4. Turunkan dulu si pangkatnya. Pangkatnya 4 letakkan di depan karena dia diturunkan dulu. Dikali negatif 10 gitu ya. Kemudian x kalau sudah diturunkan pangkat dikurangi 1. 4 kali negatif 10 negatif 40 x 4 dikurangi 1 3. Nah, terakhir pangkat diturunkan terlebih dahulu, maka di situ pangkatnya negatif 2 kali sudah menunggu berapa nih depan x? Depan x sudah menunggu angka 5. Sudah menunggu angka 5. Berarti kali 5 x pangkat dikurangi 1. Di situ kebetulan pangkatnya negatif 2. Kok dikurangi 1? Kok hasilnya jadi banyak ya? Iya, kalau negatif dikurangi jadi dia tambah negatif gitu ya. Sama dengan dikalikan negatif 2 kali 5 negatif 10 x negatif 2 dikurangi 1. Punya hutang 2 kok ngutang lagi 1. Jadi hutangnya bertambah jadi 3 negatif 3 gitu ya. Ini jawabannya. Nah, selesai deh materi kita. Di stabilo dulu. Oke, sebentar disimpan. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Kita sudah mempelajari 3 aturan ya. Ini sudah habis nih. Ya benar, sudah habis toh kan. Sudah habis materinya. Untuk pertemuan kali ini maksudnya kita sudah mempelajari 3. Tadi yang pertama turunan fungsi aljabar. Yang pertama yaitu ketika turunan dari fx-nya tidak memiliki variabel, maka hasilnya langsung 0. Turunan dari fx sama dengan 1000, ya udah 0. Turunan dari fx sama dengan 65, ya udah 0 gitu ya, karena tidak memiliki variabel maka turunannya 0. Yang kedua, kita tadi sudah mempelajari tentang fx kalau dia memiliki variabel tapi pangkatnya 1 atau dia tidak memiliki pangkat, tidak tertulis pangkatnya di situ. Maka fx, misal fx sama dengan 3x, turunannya langsung 3. Variabelnya dihilangkan, gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi, kalau kita mencari turunan fungsi aljabar di mana variabelnya memiliki pangkat, pangkatnya diturunkan dulu, dikalikan konstanta atau angka di depannya variabel, kemudian pangkatnya jangan lupa selalu dikurangi 1, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang Bu Rata sampaikan dapat kalian mengerti. Untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa lagi menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sikap siap berdoa, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, selalu menggunakan masker saat keluar rumah, hindari kerumunan, semangat belajar demi masa depan cemerlang. Bu Ratna akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.